Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LK Vega Terasu. Kali ini KL akan kembali membagikan latihan contoh soal simulasi ANBK AKM numerasi ya untuk jenjang SMA, MA, SMK dan paket C. Nah, kemarin kita sudah sampai nomor 10. Sekarang kita ke nomor 11. Ini ada tentang kebutuhan air minum. Bu Ina ingin kebutuhan air minum di keluarganya tercukupi dengan baik. Keluarga Bu Ina terdiri dari 5 orang, yaitu Bu Ina, suaminya, dan 3 orang anaknya. Berat badan mereka berbeda-beda, yaitu Bu Ina 55 kg, Pak Musawir 65 kg, Arif 60 kg, Ken 55 kg, dan Eni 45 kg. Kalian harus ingat, si Bu Ina berapa kilogram? 55 ya. Si Pak Musawir berapa kilogram? 65. Arif berapa kilogram? 60. Ken berapa kilogram? Nah, 55. Eni 45. Kalian harus catat ya kalau dalam mengerjakannya. Perhatikan baik-baik ya. Ini karena ini berkaitan dengan takaran minumnya ya. Nah, di sini ada takaran minumnya. Kita cek satu-satu. Bu Ina pertama. Bu Ina dan Ken itu kan sama adik-adik di sini ya. Nah, Bu Ina itu 55 kg di sini 55 kg dan Ken juga 55 kg, berarti sama ya Bu Ina dan Ken itu. Berarti kebutuhan airnya minumnya berapa? Nah, di sini Bu Ina dan Ken 2,3 liter ya. Bu Ina dan Ken itu ini Bu Ina. Kalian perhatikan Bu Ina dan Ken di sini ya. Ken. Lalu sekarang Pak Musawir ya. Pak Musawir itu tadi 65 kg. Mana yang 65 kg? Berarti 65 kg itu kan yang ini adik-adik ya. Berarti kebutuhannya adalah 2,7 liter ya. Berarti kalian tandai Pak Musawir kebutuhannya itu adalah ini Bu Ina, ini Pak Musawir. Pak Musawir. Sekarang siapa lagi? Arif ya. Arif itu kan 60 kg. Arif, kalau kalian lupa kalian bisa ke atas lagi ya, dicek lagi. Arif itu 60 kg. Berarti Arif itu kebutuhannya ini, adik-adik, ini Arif. Arif itu berarti berapa? 2,5 liter ya si Arif itu. Sekarang siapa lagi? Ken udah, Arif udah, kan anaknya ada 3. Satu lagi Eni itu 45 kg. Eni itu 45 kg. Berarti kalau 45 kg itu dia dapat 1,9 liter yang ini ya. Kan ini 45 kg. Berarti ini adalah Eni ya adik-adik. Nah, Eni 1,9, Bu Ina dan Ken 2,3 liter, Arif 2,5 liter, Pak Musawir 2,7 liter ya. Lalu kita ke soalnya adik-adik ya. Nah, soalnya di sini jumlah kebutuhan air minum Eni dan Ken lebih banyak daripada kebutuhan air minum Pak Musawir. Benar tidak? Kita jumlahkan. Nanti kita jumlahkan kebutuhan air minum Bu Ina air minum Eni dan Ken ya. Apakah lebih banyak dengan kebutuhan air minum Pak Musawir? Kita cek di sini di atas tadi ya. Kita cek Eni dan Ken. Nah, di sini kayak hapus saja saya tadi ya. Nah, tadi Eni dan Ken itu berapa? Ken itu kan berapa beratnya? Adik-adik kalian cek Ken itu beratnya berapa di sini? Ken itu beratnya 655 dan Eni itu beratnya 45. Berarti Eni dan Ken. Eni 1,9 liter karena 45 ini kan Eni yang ini 1,9 ya. 1,9 ini Eni ya. Si Ken itu tadi kan 55 adik-adik, berarti 2,3 ya. 2,3 berarti ini Ken, ini Pak Musawir itu berapa tadi? Pak Musawir itu 65 ya. 65 itu 2,7 ini. Ini Pak Musawir. Kita tambahkan Pak Musawir MSW aja ya. Nah, Eni dan Ken ini kita tambahkan yaitu 1,9 ditambah 2,3, 1,9.
1,9 ditambah 2,3. Hasilnya berapa adik-adik? Ditambah 9 ditambah 3 2. 1 2 2 3. Ini di sini 1 kan 4,2. Ini kebutuhan air minum Eni dan Ken. Air minum Eni dan Ken 4,2, sedangkan Pak Musawir berapa? 2,7 ya. Berarti kebutuhan Eni dan Ken itu lebih banyak dibandingkan Pak Musawir, karena Pak Musawir itu hanya 2,7 yang ini. Berarti yang A itu benar ya. Di sini kita lihat jumlah kebutuhan air minum Eni dan Ken lebih banyak daripada kebutuhan air minum Pak Musawir. Ini pernyataan ini adalah benar karena Eni dan Ken 40,2 liter, sedangkan Pak Musawir hanya 2,7 liter. Kita checklist yang ini, yang A itu ya, ini checklist ya. Yang B-nya jumlah kebutuhan air minum, dibaca ya ini. Jumlah kebutuhan air minum anak-anak lebih banyak daripada jumlah kebutuhan air minum orang tuanya. Nah, kalau kalian KL sudah tulis ya, sudah tulis dan sudah kerjakan. Kita coba cek ya. Kebutuhan anak-anak itu kan ada siapa? Ada Ken, ada Arif dan Eni ya. Kita cek 1,9, yang Eni itu 1,9. Ini anak-anak dulu ya adik-adik. Anak-anak di mana ya? Sebelah sini. 1,9 anak-anak, ini anak-anak AN aja ya. Sama dengan kita pertama kita hitung dulu yang Eni itu 1,9 ditambah, lalu ditambah yang Ken itu 2,3 ditambah 2,3 ditambah yang Arif itu 2,5 ya, 2,5 ya. Jadi ini punya si Eni, ini si 1,9 punya Eni, yang 2,3 punya Ken, yang 2,5 itu Arif. Sama dengan 1,9 tambah 2,3, 4,2 ditambah 2,5 6,7 ya. Anaknya itu 6,7 ya adik-adik. Sedangkan orang tuanya berapa? Orang tua di sini aja. Orang tua ya. Orang tua sama dengan orang tua itu yaitu Pak Musawir dan Bu Ina. Bu Ina itu 2,3 ya. 2,3 liter ya kalau kalian ingat. Bu Ina itu 2,3 liter ditambah Pak Musawir itu berapa tadi? 2,7 ya, kan 65 kg ditambah 2,7 adik-adik sama dengan 2,3 ditambah 2,7, 2 tambah 2 4 3 7 10 1 berarti 5 ya. 5 liter ya. Kita cek ya 5 liter. Ini ya 5 liter, sedangkan si anak 6,7. Jumlah kebutuhan air minum anak-anak lebih banyak daripada jumlah kebutuhan air minum orang tuanya. Benar ya adik-adik ya. Anak-anaknya butuh 6,7 liter, sedangkan orang tuanya cuman 5 liter. Berarti pernyataan yang B itu adalah benar ya. Kita checklist yang benar. Ini KL hapus. Kita cek ya benar, checklist yang benar ini ya. Kita sekarang ke yang C. Jumlah kebutuhan air minum Bu Ina dan Ken selalu lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan air minum Pak Musawir dan Eni. Bu Ina dan Ken itu sama ya tadi, 2,3 dan 2,3. Berarti kita jumlahkan saja yang Bu Ina dan Ken. Bu Ina dan Ken ya di sini ya. Bu Ina dan Ken. Bu Ina, B Ina dan Ken. Bu Ina dan Ken BK aja ya, kayak singkat sama dengan 2,3 ditambah 2,3 atau 2,3 kali 2 bisa karena sama ya jumlahnya, sama dengan 4,6 ya. Sekarang Pak Musawir dan Eni itu 1,9 liter. Adik-adik tadi itu ya kalau kalian ingat, kalian bisa scroll ke atas lagi. Pak Musawir itu 2,7 liter. Sekarang yang Pak Musawir dan Eni, PE aja Pak Musawir dan Eni itu ya. Pak Musawir, E-nya Eni ya. Sama dengan Pak Musawirnya berapa tadi? 2,7 ditambah Eni itu 1,9 sama dengan 2,7 ditambah 1,9 itu 2 tambah 9 tambah 7 6 ke 1 3 4 4,6 ya. Jadi adik-adik ini tuh 4,6. Si Pak Musawir dan Eni 4,6,
Bu Ina dan Ken itu 4,6. Sama ternyata ini itu harusnya ya. Berarti ini harusnya pernyataannya itu Ina dan Ken sama dengan kebutuhan air minum Pak Musawir dan Eni. Sedangkan di pernyataannya jumlah kebutuhan air minum Bu Ina dan Ken selalu lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan air minum Pak Musawir dan Eni. Berarti pernyataan ini adalah salah ya adik-adik. Kita checklist yang salah ini ya. Kita ke soal berikutnya sekarang ya. Nih masih tentang kebutuhan air minum. Kita cek ke bawah ya soalnya ya. Nah ini ada pernyataan baru ya. Di rumah keluarga Bu Ina terdapat gelas minum dengan 3 jenis ukuran. Kalian perhatikan, gelas minum 3 jenis ukuran seperti gambar di bawah ini. Ini kalian perhatikan, gelas besar berapa, gelas sedang berapa, gelas kecil berapa. Karena ini pasti akan berkaitan dengan soalnya ya adik-adik. Kalian harus jeli. Pertama, berdasarkan kebutuhan air minum keluarga Bu Ina dan ukuran gelas yang tersedia. Jadi ini berhubungan dengan pernyataan yang tadi itu ya, yang kita hitung itu berdasarkan berat badan dan kebutuhan air minumnya ini ya. Berdasarkan kebutuhan air minum keluarga Bu Ina dan ukuran gelas yang tersedia, pernyataan mana saja yang benar? Berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama, kebutuhan air minum Pak Musawir akan terpenuhi jika ia minum 7 gelas ukuran besar dalam sehari, katanya ya. Pak Musawir itu kalau kalian perhatikan di sini ya, di atas ya. Pak Musawir itu kan 65 kg adik-adik ya. Pak Musawir itu berarti dia membutuhkan, nah di sini kan ada keterangannya kan. Pak Musawir, kalau kalian lupa ya, Pak Musawir 65 kg. Berarti kebutuhannya itu Pak Musawir itu adalah 2,7 liter ini. Jadi si Pak Musawir itu membutuhkan minum 2,7 liter. Sedangkan di sini di pertanyaannya, kebutuhan air minum Pak Musawir akan terpenuhi jika ia minum 7 gelas ukuran besar dalam sehari. 7 gelas katanya adik-adik. 1 gelas besar itu 350. Berarti kalau 7 gelas, 7 dikali 350 sama dengan berapa? 7 kali 0, 0, 7 kali 5, 3, 7 kali 3, 21, 200, 2450 ya. Berarti 2450 apa? Mililiter. Jadi kalian perhatian mililiternya di sini ya. Kan ini mililiter ya adik-adik. Berarti ini kalau mililiter ke liter itu kan dibagi 1000 ya adik-adik. Berarti jadi 2,45 liter ya. Kan 1000 1 2 3. Jadi koma ke sini ya. Kalian sudah mengerti ya cara mengerjakan mililiter ke liter, liter ke mililiter ya. Itu pelajaran saat kalian SD ya. Nah 2,45 liter. Sedangkan tadi Pak Musawir itu kebutuhannya itu kan 2,7 adik-adik ya. 2,7, sedangkan ini kebutuhan air minum Pak Musawir akan terpenuhi jika ia minum 7 gelas. 7 gelas itu hanya 2,45. Hanya 2,45 saja ya adik-adik. Nah 2,45 ini tidak akan memenuhi ya, karena dia membutuhkan 2,7. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah salah. Kita biarkan ya. Yang A ini salah, yang ini tuh salah ya, ini tuh salah. Kita biarkan saja. Sekarang yang B. Kebutuhan air minum Bu Ina tidak akan terpenuhi jika ia minum 5 gelas ukuran besar, 5 gelas ukuran besar dan 2 gelas ukuran sedang dalam sehari. Tidak akan terpenuhi. Kita coba cek ya. 5 gelas Bu Ina itu tadi butuhnya berapa adik-adik? Bu Ina itu adalah 5,5 liter ya kalau KL tidak salah ya. 2,3 liter karena 55 kg ya Bu Ina itu nih. Bu Ina itu 55 kg di sini ya. Kalian bisa kan 55 kg, berarti 55 kg di sini 2,3 liter. Bu Ina itu butuh 2,3 liter minum ya. Katanya tidak akan terpenuhi ya. Coba kita lihat ya. Kita kerjakan lagi. 5 gelas ukuran besar. Ukuran besar itu 350 yang ini. Yang ukuran besar ini 350 ya, yang ini 350, yang sedang itu 220 ya. Ingat-ingat. Kalau perlu dicatat ya sama kalian ya, biar gampang mengerjakannya. 5 gelas ukuran besar berarti 5 dikali 350 ditambah 2 dikali ukuran sedang, katanya ukuran sedang 220 ya.
5 dikali 350 itu berapa? 1700. Berapa ya? 5 kali 0, 5 kali 5 2, 5 kali 3 15, 1750 ya. 1750 ditambah 2 kali 0, 0, 2 kali 2 4, 440 ya. 440 sama dengan berapa? 1750 ditambah 440 itu adalah 09190 ya. 2190 ml. Ini 2195 mililiter. Berarti 2190 ml itu sama dengan 2,19 liter, maksud KL ya, 2,19 liter. Sedangkan Bu Ina tadi membutuhkan air minum itu adalah Bu Ina itu membutuhkan apa? 2,3 liter ya kan. Bu Ina itu 55 kg. Jadi dia butuh 2,3 liter air. Nah, tercukupi tidak kalau dia minum 2,19? Otomatis dia tidak akan tercukupi ya adik-adik. Berarti jawaban ini yang B ini ya. Kebutuhan air minum Bu Ina tidak akan terpenuhi jika ia minum 5 gelas ukuran besar dan 2 gelas ukuran sedang dalam sehari. Ini benar ya pernyataannya, karena tidak akan tercukupi. Kita sudah hitung barusan, berarti kita checklist benar ya. Terus yang C, agar kebutuhan air minum Eni terpenuhi selama 2 hari. Agar kebutuhan air minum Eni terpenuhi selama 2 hari. Ingat, 2 hari. Eni itu tadi 1,9 liter ya, karena beratnya cuma 45 kg. 2 hari, maka ia perlu minum sebanyak 10 gelas ukuran sedang dan 10 gelas ukuran kecil. Tadi 10 gelas Eni itu kan 1,9. Nah, ini 10 gelas ukuran sedang dan 10 gelas ukuran kecil. Gelas sedang itu 220, kecil itu 160. Kita cek ya. Berarti 10 dikali 220 ya. 220 ditambah 10 dikali 160 ya. Nah, 10 dikali KL hapus saja ya. 10 dikali, karena mudah sekali yang ini ya. Maaf. 10 dikali 220 itu kan ini 10 kali 220 itu 2200, berarti 2200, ini 2200, ini 1600 ya. Tambah ya begini ya. Berarti berapa? 3800 ya. 3800 mililiter. Atau sama dengan 3,8 liter ya. 3,8 liter. Sedangkan Eni itu tadi itu Eni itu 45 kg. Dia kan berarti membutuhkan 1,9. Sedangkan kalau 2 hari itu tinggal dikali 2 ya. Sama dengan 3,8 ya. Ini 3,8 liter, ini 3,8 liter sama ya. Berarti benar ya, agar kebutuhan air minum Eni terpenuhi selama 2 hari. Di sini, agar kebutuhan air minum Eni terpenuhi selama 2 hari, maka ia perlu minum sebanyak 10 gelas ukuran sedang dan 10 gelas ukuran kecil. Ini benar. Kita checklist yang ini ya adik-adik. Sekarang yang D, jumlah kebutuhan air minum Ken dan Arif katanya dalam sehari setara dengan 16 gelas ukuran besar. Ken dan Arif. Ken itu kalau kalian scroll lagi ke atas ya, Ken itu dia sama dengan Bu Eni kan. Jadi membutuhkan air minum, takaran air minumnya itu 2,3 kan itu ya. Lalu Arif itu 2,5, berarti ditambah si Arif tadi ya. Si Arif tadi 2,5 ya. 2,5 ya. Berarti berapa? 4,8 ya. Ini tuh 4,8. KL tadi salah ya. Pakai kurung harusnya jangan. 4,8 ini ya, 4,8. Ini Ken dan Arif ya. Nah, sekarang setara dengan 16 gelas ukuran besar katanya. 16 gelas ukuran besar berarti 16 gelas ukuran besar dikali 350 ya. 350 ini tuh sama dengan 16 kali 350 itu adalah 5.600 ya. Coba kalian hitung kalau KL sudah mengerjakannya ya. 5.600 itu berarti sama dengan 5,6 liter. 6 liter ya.
Ini liter ya adik-adik. Nah, jumlah kebutuhan air minum Ken dan Arif dalam sehari setara dengan 16 gelas ukuran besar. Tidak ya, Ken membutuhkannya 48, ini sedangkan ini 5,6 ya. Kelebihan ya berarti ya. Berarti ini jawaban yang D itu juga salah ya. Berarti kita biarkan. Kita ke soal berikutnya adik-adik. Nah, masih tentang kebutuhan air minum. Kita ke bawah. Apabila Bu Ina selalu membeli galon air minum yang isinya 19 liter untuk memenuhi kebutuhan air minum sesuai anjuran Kemenkes, maka berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, 1 galon mencukupi kebutuhan air minum keluarga Bu Ina dalam 1 hari katanya. Cukup 1 galon itu. Jadi 1 galon itu isinya berapa? Isinya adalah 19 liter. Kita hitung. Tadi kita hitung ya. Si Eni itu 1,9. Kita hitung 1,9 ditambah Bu Ina dan Ken itu 2,3. Berarti tambah 2,3 ditambah 2,3. Arif itu 2,5. 2,5 ditambah Pak Musawir itu 2,7 ya. Nah, ini kita jumlahkan 1,9 ditambah 2,3, 4,2 ya. 4,2 ditambah 2,3. Ini semuanya itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 11,7 ya. Nah, 11,7. Sedangkan Bu Ina itu kan membeli galon isinya 19 liter, sedangkan ini 11,7 liter. 1 galon mencukupi kebutuhan air minum keluarga Bu Ina dalam 1 hari. Jelas mencukupi ya. Dia butuhnya 11,7 liter, sedangkan dia membelinya 19 liter ya. Maaf, 19 liter. Jadi ini tercukupi ya adik-adik ya. Berarti jawaban yang nomor 13 itu adalah benar ya. Nah, ini kita checklist yang benar ini. Lalu kita kerjakan yang B-nya. 4 galon tidak mencukupi kebutuhan air minum keluarga Bu Ina selama 5 hari katanya. 4 galon berarti 4 galon kan ini 19, 1 galonnya berarti 19. Kita hitung 19 dikali, maaf kalau jelek ya, yang penting kalian mengerti saja ya. 19 dikali 4 ya, kali 4 sama dengan 4 kali 9 36, 4 kali 1 4 7 ya, 76 liter ya. Berarti kalau 4 galon itu adalah 76 liter ya adik-adik ya. Lalu 4 galon tidak mencukupi kebutuhan air minum keluarga Bu Ina selama 5 hari. Tadi kebutuhan air minum Bu Ina itu 11,7. Kalian masih ingat tak? 11,7 ya, seluruh keluarga Bu Ina itu dalam 1 harinya 11,7 dikali kan 5 hari, berarti dikali 5 sama dengan berapa? 58. 7 5 kali 7 35, 5 kali 1 5 8. 58,5. Maaf. 58,5 liter. Nah, selama 5 hari kebutuhan air Bu Ina adalah 58,5 liter. Sedangkan dia sedangkan 4 galon itu adalah 76 liter. Jelas mencukupi karena kalau 4 galon itu 76 liter. Bu Ina cuma butuh 58, harusnya tercukupi. Sedangkan pernyataan ini 4 galon tidak mencukupi kebutuhan air minum keluarga Bu Ina. Berarti ini pernyataannya adalah salah adik-adik. Berarti kita checklist yang salah, yang ini ya. Yang C sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama seminggu itu berapa hari? 7 hari ya. 7 hari Bu Ina harus menyiapkan paling sedikit 5 galon air minum. 5 galon air minum kita kita hitung 19 kali 5 sama dengan 5 kali 9 45. 5 kali 1 5 tambah 4 95 liter. Jadi 5 galon itu adalah 95 liter. Ini ya adik-adik 95 liter ya. Nah,
ini katanya seminggu. Kan tadi Bu Ina itu kebutuhan air minumnya itu selama sehari itu 11,7. Kalian masih ingat kan? 11,7, 11,7. Kalau kalian lupa, kalian bisa scroll lagi ke atas atau ke pernyataan KL, yaitu ditambah-tambahkan kebutuhan air minum semua anaknya dan orang tuanya ya. 11,7 dikali 7 ya, kali 7 sama dengan 7 kali 7 berapa? 49, 7 kali 1 7, 7 tambah 4 11 1, berarti 7 kali 1 7 8 1,9. Nah, kalau misalnya 5 galon itu akan menghasilkan 95 liter air minum. Kebutuhan Bu Ina cuma 81, jelas terpenuhi ya adik-adik, malah masih sisa ya. Jadi Bu Ina harus, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama seminggu, Bu Ina harus menyiapkan paling sedikit 5 galon air minum. Ya, berarti benar yang ini itu, pernyataan yang ini itu ya. Berarti karena 5 galon itu 95 liter, sedangkan Bu Ina cuma membutuhkan 81,9. Berarti benar ya. Jadi jawabannya adalah benar. Kita checklist yang benar ini. Sudah. Sampai sini mengerti ya? Lalu kita ke soal berikutnya ya. Kita ke soal selanjutnya adik-adik ya, ke soal nomor 14 tentang tinggi potensi anak. Nah, di sini kita bisa baca, Dr. Agnes adalah seorang dokter anak. Sebagai seorang dokter anak, ia pernah ditanyakan oleh beberapa orang tua tentang potensi tinggi badan anak mereka ketika sudah dewasa. Untuk mengetahui potensi tinggi anak, Dr. Agnes menanyakan beberapa pertanyaan seperti berapa tinggi ayah dan ibu, serta jenis kelamin anak mereka. Berikut adalah data yang diperoleh Dr. Agnes. Jadi di sini kalian bisa perhatikan tinggi ayahnya berapa. Ini pasangan A, pasangannya ada 4 A, B, C, D ya adik-adik. Tinggi ibu, jadi harus kalian perhatikan jenis kelamin anak ini juga berpengaruh dalam mencari TPG anak ya. Nah, karena TPG anak laki-laki dan perempuan itu akan berbeda ya adik-adik, kalian perhatikan kalau perlu dicatat ya. Nah, potensi tinggi badan anak memiliki rentang yang ditentukan oleh tinggi badan orang tuanya, sehingga ada batas bawah dan batas atas dari kemungkinan tinggi badan yang didapatkan anak. Potensi tinggi badan anak saat dewasa dapat dihitung dengan rumus tinggi potensi genetik atau TPG ya. Yaitu di sini kalian bisa perhatikan TPG anak laki-laki yang ini. TPG anak laki-laki itu rumusnya tinggi ibu dalam sentimeter ya, ditambah 13 cm ditambah tinggi ayah. Lalu 8,5 ini apa? Kurang lebih 85 misalnya, ini apa? Ini itu batas atas dan batas bawah. Jadi untuk batas atas ditambah 8,5, untuk batas bawahnya dikurangi 8,5. Untuk anak perempuan beda lagi ya. Anak perempuan, TPG anak perempuan, tinggi ayah dalam sentimeter dikurangi 13 cm ditambah tinggi ibu dalam sentimeter dibagi 2 ya. Batas atas dan batas bawahnya 8,5. Nah, lalu keterangannya di sini, nilai 8,5 menunjukkan bahwa terdapat dua pilihan, yaitu yang tadi KL terangkan ya, untuk batas atas dan untuk batas bawah. Namun, Dr. Agnes memberi catatan bahwa tinggi badan akhir seorang anak dapat diprediksi sesuai dengan rumus potensi genetik berdasarkan tinggi badan orang tua jika anak tersebut tumbuh dengan optimal. Di sini kita perhatikan ya. Berdasarkan data yang dibutuhkan Dr. Agnes untuk menghitung TPG dari 4 pasangan tersebut, urutan batas atas potensi tinggi. Jadi urutan batas atas potensi tinggi badan anak dari yang paling tinggi ke rendah. Jadi kita hitung dari paling tinggi ke rendah apa aja, apakah ABCD, apa BDAC, apa BADC. Jadi kita hitung satu per satu ya. Kita hitung. Nah, memakai rumus tadi itu, yang pasangan A. Pasangan A itu anaknya apa? Laki-laki. Berarti kalian hitung dengan memakai rumus TPG anak laki-laki ya adik-adik. Jadi bagaimana caranya? Yang seperti ini rumusnya yang ini. Kita coba hitung ya. Kita bareng-bareng hitung. Ini TPG A, yaitu laki-laki. Si A itu adalah L ya. L laki-laki ya. Sama dengan berapa? Tinggi ibu, katanya tinggi ibunya berapa? 163 ya, 163. Ditambah 13, tambah 13. Ditambah tinggi ayahnya itu yang ini, tinggi ayah 170,2. Mudah sekali ya adik-adik ya kalau kalian sudah mengerti rumusnya.
170,2 dibagi 2 ya, dibagi 2 ini ya. Dibagi 2, lalu batas bawah dan batas atasnya 8,5. Sama dengan berapa? 163 ditambah 13 berapa? Kalian hitung. 176. 176 ditambah 170, 200, 340 ya. 176, kalau kalian mau menghitung manual boleh. 176 misalnya 11 ya. 163 ditambah 13, 176. 176 ditambah 170,2 ya. Tambah 2, ya 6. 7 tambah 7 14. 1 tambah 1 2, 346,2. Nah, si 346,2 ini, 346,2 kan hasilnya adik-adik. 346,2 itu dibagi 2, maka akan hasilnya berapa? Akan didapat hasil yang pertama itu sama dengan ini tuh akan didapatkan hasil 173,1. Dari berapa ini tadi? 346,2 ya. Nah, ini tuh batas bawahnya berapa? Batas bawahnya ditambah atau dikurangi 8,5 ya. Jadi hasilnya itu akan 173, KL kecilin aja tulisannya ya. 173,1. Nah, batas bawahnya tambah dikurangi 8,5. Sampai sini mengerti ya? 173,1 atau di sini saja. Kalau di sini kesedikitan, berarti hasilnya ini gini adik-adik. 173. Ini hasil akhirnya ya. Hasil 163 ditambah 13 tambah 170,2 dibagi 2. Hasilnya itu 173,1. Lalu plus minus 8,5. Untuk menentukan batas atas bawah ya. Batas atas dan batas bawah, maka akan didapat batas atasnya ditambah, kalau batas atas itu berarti 173,1 ditambah 8,5. Hasilnya berapa? 181, 181,6. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 173,1 yang ini ya. 173,1 yang ini dikurangi 8,5, maka hasilnya akan berapa? 164,6. Nah, ini batas bawahnya 164,6, batas atasnya 181,6. Kalian tulis ya, biar kalian bisa menghitung dan memperkirakan mana yang benar jawabannya. Kita ke yang B ya sekarang. KL hapus ya yang ini ya. Kalian sudah mengerjakannya? KL hapus. Sekarang yang B. 172,0 ya ayahnya, tinggi ibunya 163,2. Nah, yang kedua itu kan tinggi anak perempuan, jenis kelaminnya perempuan adik-adik. Berarti TPG-nya pakai TPG rumus yang ini, yang bawah ini. TPG anak perempuan. Kita coba hitung bareng-bareng ya. Berarti ini yang B sekarang. Yang B kan perempuan. B itu perempuan ya, perempuan. Maka sama dengan kalau TPG anak perempuan itu tinggi ayah. Tinggi ayahnya berapa? 172 ya. 172. 172 dikurangi 13 ditambah tinggi badan ibu 163. Maaf, 163,2. 163,2. Nah, ya 163,2 dibagi 2 dengan plus minusnya, batas bawah dan atasnya itu 8,5. Maka akan didapat hasilnya adalah sama dengan 172 dikurangi 13 berapa? 172 dibagi 13 dikurangi 13. Satu-satu bisa mengerjakannya seperti ini, bisa 12 dikurangi 3 berapa? 12 dikurangi 3 itu 9 ya. Lalu tinggal 6 ini ya, ini coret, ini 6 dikurangi 159 ya. 159 ya. 159. Lalu 159 ini ditambahkan
159 ditambah 163,2 ya. Tambahkan kalau kalian mau mengerjakannya seperti ini. 9 tambah 3 12, 16 12 322. Hasilnya itu 322,2. Yang ini ya, 322,2. Berarti di sini itu 322,2 dibagi 2 plus atas plus bawahnya 8,5. Ya, seperti ini ya. Nah, 322,2 dibagi 2 itu berapa adik-adik? 161 ya. 161 berarti batas atasnya BA-nya sama dengan ini, itu sama dengan berapa? Sama dengan 161 adik-adik, 161,1. Si 322 dibagi 2 itu 161,1 hasilnya itu ya, yang ini. Nah, KL hapus yang ininya. Kita kerjakan. Batas atasnya tadi kan sudah ketahuan ya, 161,1. Berarti kita tinggal tulis 100. Nah, ini yang batas atasnya dulu. 161,1 ya. Kan plus minus 8,5. Berarti untuk batas atas ditambah 8,5 sama dengan 161,1 ditambah 8,5 sama dengan 169,6. 169,6 ini untuk batas atas. Sedangkan batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 161,1 dikurangi 8,5. KL sudah hitung, hasilnya adalah 152,6. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya ya. Sudah sampai sini. Nah, sekarang yang nomor 3-nya, yang C-nya. Yang C-nya juga sama. Yang C itu perempuan, berarti memakai rumus yang ini. Maka akan diketahui, kalian mengerjakannya seperti tadi, maka akan diketahui ini hasilnya batas atasnya. KL sudah hitung yang C ini biar cepat ya. Batas atasnya berapa yang C itu? Batas atasnya 167,7. Batas bawahnya itu sama dengan 150,7. Yang D ini yang C. Yang D batas atasnya itu akan dihasilkan batas atasnya 182,25. Batas bawahnya itu sama dengan 165,25. Ini 25 ya adik-adik, susah nulisnya. 165,25 gitu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kalian mengerjakannya kayak tadi yang KL tulis. Mengerjakannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari batas atasnya apa aja ya. Batas atasnya mana yang tertinggi. Jadi tadi itu si A, KL tulis ya di sini ya. Si A itu batas atasnya itu. Si A itu batas atasnya itu tadi berapa? 181,6. Setelah dihitung ya, si B batasnya itu tadi itu si B 169,6. Si C batas atasnya itu adalah 167,7 adik-adik. Si D batas atasnya itu 182,25. Hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang tertinggi itu yang mana? Yang tertinggi itu yang pertama itu adalah D ya. Kedua yang mana setelah D? Yang A. Setelah A apa? B. Lalu ke C. Berarti yang benarnya itu adalah jawabannya itu dari tinggi ke rendah D A B C ya. D A B C jawabannya itu. Kita cek di sini. Nah, tadi jawabannya itu adalah D A B C. Berarti yang ini jawabannya ya adik-adik. D A B C, yang D jawabannya. Kita isikan D jawabannya yang ini ya adik-adik ya. Nah,
Setelah itu kita ke soal selanjutnya ya. Mudah ya. Kita ke soal nomor 15 ya sekarang. Nah, masih tentang tinggi potensi anak. Nomor 15 sama saja. Ini pertanyaannya. Jika ternyata anak dari pasangan C adalah seorang laki-laki, kan tadi C itu anaknya perempuan nih adik-adik. Di sini kita bisa lihat yang C itu anaknya tadi yang telah kita hitung itu. Tapi tadi KL nggak hitung secara detail ya, karena kalian sudah KL kasih tahu caranya ya. Anaknya itu kan asalnya perempuan. Nah, sedangkan pertanyaannya di sini, kalian perhatikan. Jika ternyata anak dari pasangan C adalah laki-laki, ya, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Seperti biasa ya, kalau kotak-kotak itu pasti lebih dari satu ya jawabannya. Yang C itu tadi perempuan kan ya? Perempuan berapa? C itu perempuan itu batas atasnya 167,7 ya batas atasnya. Batas bawahnya itu 150,7. Nah, kita perhatikan pernyataan yang pertama. Batas atas tinggi potensial anak pasangan tersebut mengalami penurunan sebesar 13 cm. Penurunan katanya adik-adik, sedangkan kalau kan ini di pertanyaannya ya. Jika ternyata anak dari pasangan C adalah laki-laki, tadi di rumusnya itu kalau laki-laki itu justru ditambah 13. Karena laki-laki, kita cek ya. Karena laki-laki sama dengan ya. Si C itu, atau gini aja. C itu kan asalnya perempuan ya, adik. Batas atasnya itu berapa? 167,7 ya. Batas bawahnya itu berapa? 150,7. Ini perempuan, C perempuan ya. Perempuan. Nah, kalau dia menjadi laki-laki, si C laki-laki ya, maka akan ditambah 13 dan 13. Ini ditambah 13, ini ditambah 13. Kenapa 13 ditambah 13 begini ya adik-adik? Menurut rumusnya, kita lihat ke atas ya di sini. KL jelaskan dulu sedikit. Di rumusnya ini, nah, sebentar. Di rumusnya ini adik-adik, di rumusnya ini, nah di sini. TPG anak laki-laki itu kan dikurangi 13. Sedangkan TPG anak TPG anak perempuan itu kan C itu perempuan, dikurangi 13. Sedangkan TPG anak laki-laki itu ditambah 13. Otomatis kalau kita menghitung TPG anak laki-laki, maka akan bertambah berapa? 26 cm. Karena kan kalau anak perempuan dikurangi, sedangkan laki-laki ditambah, nah dikurangi, ditambah, berarti dia akan bertambah 26 cm. Tapi kan di sini ada dibagi 2 di sini ya, dibagi 2 ini. Jadi 26 dibagi 2 itu adalah 13. Sampai sini kalian mengerti? Jadi kalau anak laki-laki itu akan ditambah 26 ya. Kan asalnya ini anak perempuan. Nah, ini kan min 13. Hasil akhirnya itu, baik itu batas atas dan batas bawahnya, maka si laki-laki itu akan ditambah 26 dibagi 2, ditambah 13. Jadi ditambah 13, baik laki-laki tambah 13, perempuan juga ditambah 13 ya, untuk cara mudahnya ya. Kalau cara sulitnya kalian bisa hitung aja pakai rumus ini lagi. Rumus ini lagi dari awal, tinggi ibu berapa tambah 3 cm tambah tinggi ayah ya. Untuk yang C itu kalau kalian mau cara susahnya. Kalau cara mudahnya kita pakai logika saja. Jadi si tinggi anak laki-laki itu akan bertambah 26 cm. Karena kan tinggi perempuan itu dikurangi 13 cm kan, dikurangi 13 cm. Berarti udah berkurang 13 tuh adik-adik. Sedangkan tinggi anak laki-laki itu harus ditambah 13. 13 tambah 13 26. Tapi kan ini dibagi 2. Jadi 26 dibagi 2 13. Jadi untuk batasnya itu, batas atas dan batas bawah ini tadi KL udah terangkan. Ini kan si ini itu, ini kan batas atas ya, ini batas bawah perempuan nih tadi itu ya. Karena jadi laki-laki, maka batas bawah dan batas atasnya, nah di sini biar jelas, batas atas dan batas bawahnya kita tambah 13. Si
si yang batas atas 167,7 ditambah 13 sama dengan berapa? Sama dengan batas atasnya itu jadi berubah. Jadi berapa? Sama dengan 180,7 adik-adik. Ini juga ditambah 13, 150 ditambah 13 163 ya. 100 ini batas bawah. Batas bawah anak laki-laki lah. Ingat ini tuh laki-laki semua, ini tuh laki-laki. Sama dengan batas bawahnya itu 163,7. 163,7 ini laki-laki semua, laki-laki ya. Nah, kita ke pernyataannya ya. Batas atas tinggi potensial anak yang A ya. Batas atas tinggi potensial anak pasangan tersebut mengalami penurunan sebesar 13 cm. Ini asalnya 167 adik-adik ya. Lalu dia berubah jadi 180. Nurun apa naik adik-adik? Naik ya. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah salah ya. Salah. Berarti kita checklist yang ini tuh dibiarkan saja ya, salah karena salah. Lalu kita ke yang B-nya. Yang B-nya. Ini salah, lalu hanya batas bawah tinggi potensial anak pasangan tersebut yang naik sebesar 13 cm. Katanya hanya batas bawah yang naik sebesar 3 cm itu. Padahal kenyataannya itu adalah batas atasnya naik jadi 180, batas bawahnya naik jadi 163 ya. Jadi pernyataan yang kedua pun salah ya. Sekarang yang C. Yang C, baik batas bawah ataupun batas atas tinggi potensial anak tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 13 cm. Bener ya? Ini naik 13 cm, ini naik 13 cm ya. Berarti yang C itu benar. Ini kita checklist nanti ya, checklist lagi ya. Nah, yang D ya sekarang. Kesalahan jenis kelamin tidak memengaruhi selisih. Kesalahan, kalian harus jeli ya. Kesalahan jenis kelamin tidak memengaruhi selisih antara. Jadi selisih antara apa? Batas bawah dan batas atas tinggi potensi anak pasangan tersebut katanya tidak terpengaruh. Kita cek satu-satu. Ini kalau perempuan, jadi kan kesalahan jenis kelamin mau perempuan atau laki-laki. Laki-laki yang ini, perempuan yang ini ya. Kita cek satu-satu ya adik-adik ya. Nih 167,7 yang ini ya, 167 kita cek satu-satu dulu, ini dulu. 167,7 dikurangi 150,7 itu akan berapa hasilnya? Hasilnya selisihnya adalah 17 ya. 7 dikurang, ini kan 7 dikurangi 7 habis ya. 7 dikurangi, maaf ya adik-adik, ada iklannya. Nah, ini adik-adik, 7 dikurangi 0 itu 7 ya. 6 dikurangi 5 itu 1. Berarti ini 17, hasilnya ini 17. Yang ini 17. Yang pertama 17. Ini 17 adik-adik. Nah, ini juga 17 sama yang ini juga. Coba kita cek. 7 dikurangi 7 0. 10 dikurangi 3 itu 7. Sisa ini berapa? 7 ya. 7 dikurangi 6 itu 17. Balik mau perempuan, ini laki-laki 17. Selisihnya itu mau perempuan pun 17 ya selisihnya itu. Jadi kesalahan jenis kelamin tidak mempengaruhi, selisihnya tetap saja antara batas bawah dan batas atas tinggi potensi anak tersebut tetap saja 17 ya. Sama saja berarti pernyataan yang D itu adalah benar. KL hapus ya. Berarti tadi yang C ini benar ya. Tadi kita sudah kerjakan bareng-bareng ya. Ini benar, ini juga benar ya. Kita ke soal selanjutnya ya adik-adik. Nih soal terakhir ya, yang tentang tinggi potensi anak, itu nomor 16 ya. Kita langsung ke bawah. Nah, berdasarkan data yang diperoleh untuk menghitung TPG anak, Dr. Agnes ingin mengetahui bagaimana jika jenis kelamin anak pasangan A dan B
sama-sama laki-laki. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Jadi kan tadi si A itu anaknya apa adik-adik? Anak A itu adalah di sini ya, anak A itu adalah laki-laki. Kita sudah mengerjakan tadi itu laki-laki. Berapa batas bawahnya, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Si B itu perempuan, kita juga sudah kerjakan. Plus minus 13 berarti ya yang perempuan itu nantinya kalau diganti jadi laki-laki ya. Nah, setelah itu kita kerjakan ya. Kita kerjakan yang ini. Batas bawah pasangan ini, batas bawah pasangan B akan menjadi lebih rendah daripada pasangan A. Belum tentu ya, kita cek dulu. Kita hitung dulu. Tadi yang B itu kan perempuan, ya adik-adik ya. Yang B itu kan perempuan. Kita tulis di sini. Maaf, tulis dulu di sini ya. B itu perempuan, maka B perempuan, BP aja ya. Sama dengan batas atasnya itu berapa tadi? Batas atasnya itu adalah 169,6. 169,6 ya adik-adik, ini tuh 169,6. Maaf, stylus pennya ini bermasalah ya adik-adik, sebentar ya. Ini 169,6. Yang batas bawahnya ini batas atas, yang di atas batas bawahnya itu setelah kita hitung tadi itu ya, yang B itu 152 152,6 ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau ditambah, kan kalau laki-laki itu ditambah 13 dan 13. Yang ini ditambah 13, yang ini pun ditambah 13. Maka akan batas atasnya itu berapa yang atas? Batas atas yang atas itu yang laki-laki ya, batas atasnya itu 169 ditambah 13 itu jadi 182,6 ya. Sama dengan 182,6 ya. Kalau yang batas bawahnya jadi berapa? Batas bawahnya sama dengan 165,6, 165,6 ya. Sedangkan si A ini kan si B. Si A itu tadi kita juga sudah hitung ya, A itu batas atasnya itu berapa tadi? Batas atasnya itu 100. Kan A udah laki-laki, udah kita hitung, nggak usah dihitung ulang ya adik-adik, capek. 181,6 si A itu batas atasnya. Batas bawahnya berapa? 164,6. Ini batas atasnya 181,6, batas bawahnya 164,6. Sedangkan pernyataan yang A katanya begini. Ini nilainya adik-adik ya. Udahkan dulu ini. Pernyataannya yang pertama, batas bawah pasangan B akan menjadi lebih rendah. Batas bawahnya katanya, pasangan B akan menjadi lebih rendah daripada pasangan A. Mana kita cek lebih rendah tidak? Yang B itu batas bawahnya itu ini 165,6. Setelah dia diganti jadi laki-laki ya. Sedangkan yang A 164,6. Lebih rendah atau tidak adik-adik? Tidak ya, berarti pernyataan yang A itu adalah salah. Maka pernyataan A itu adalah salah. Kita checklist yang salah ini. Sekarang yang B-nya. Tidak ada perbedaan selisih batas atas pasangan A dengan B ketika anak pasangan B perempuan maupun laki-laki. Oh, jelas ada ya, kita buktikan. Nah, ada selisihnya. Pas si B perempuan ini ya, si B perempuan ini, maaf. Si B perempuan ini adik-adik, ya Allah. Si B perempuan ini jumlahnya beda ya. Beda, selisih. Ini 169, yang bawah itu 181 yang ini ya. 181 yang ini. Terus, waktu si B adalah laki-laki, yang ini kan laki-laki adik-adik. Nah, ini juga berbeda. Ini 182, ini 181, ini 165, ini 164. Ini pun sama. Berarti ada selisih ya, ada selisih. Berarti pernyataan tersebut itu adalah salah ya. Katanya
Tidak ada perbedaan di sini, tidak ada perbedaan selisih batas atas pasangan A dengan B ketika anak pasangan B perempuan maupun laki-laki. Ini salah jelas ya, berarti kita checklist yang salah. Yang C, batas bawah dan batas atas TPG pasangan B menjadi lebih tinggi daripada pasangan A. Jadi batas bawah dan batas atas TPG pasangan B setelah diubah. Jadi kalian harus perhatikan, kan di sini B-nya jadi laki-laki ya adik-adik ya. Di sini itu kita perhatikan si B itu setelah diubah nilainya maka akan tinggi, lebih tinggi ternyata. Nih batas atasnya jadi 182 sedangkan ini 181. Batas bawahnya 165,5 sedangkan ini 164,6. Berarti menjadi lebih tinggi si B ini ya. Si B ini itu lebih tinggi dibandingin A ya. Betul. Berarti KL hapus ya, sudah ya ini mengerjakan yang ininya. KL hapus. Berarti yang ini itu pernyataannya adalah benar ya adik-adik. Nah, sampai di sini dulu penjelasan latihan contoh soal ANBK AKM numerasi ya untuk soal simulasi tingkat SMA, SMK, MA dan paket C. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. El pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.